Supaya nggak ada nyamuk, kita bakar rumputnya. Jadi saya perjelaskan nih kawan-kawan. Jadi Neng Ikda ini usianya sekarang berapa tahun dah? 18 sekarang 18 tahun. 18 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih di lokasi tempat tinggal barunya Pak Ipin sekeluarga yang dulu pernah tinggal di gubuk tengah hutan ya. Dan tadi saya sudah meliput kegiatannya rekan-rekan dan bareng Pak Ipin di sini untuk mempersiapkan hitanannya anak Pak Ipin yang paling bungsu. Dan sekarang saya akan meliput kegiatannya Pak Ipin sekeluarga, Neng Ikda juga ya, untuk berkebun di Bukit Tamaya tempat tinggalnya dulu ya. Seperti apa keseruannya, pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, ini pasukan sudah siap untuk meluncur ke perkebunnya Pak Ipin ya. Neng Ikda siap ya? Iya, siap. Udah pakai sepatu boot ya? Iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak Imat ah. Ya. Pak Imat yang selalu bersemangat dan Pak Atang juga ya. Jadi sekarang kita berangkat ke gunung ataupun juga Bukit Tamaya. Berarti paling depan, Pak Atang paling depan. Waduh, siap beraksi nih. Itu bawa apaan, Pak? Ini golok, golok ya? Sama parang. Ayo, Mang. Masep. Mas, mobil, mobil. Wah, ada mobil nih. Kawan-kawan bentar. Ayo. Iya. Sejalur kan dia? Oke. Nah. Kalau Mama mungkin nunggu di rumah ya? Enggak ikut, mau ikut. Nanti nyusul. Oh, nanti nyusul. Iya. Oke, siap. Wah, ada Abil tuh. Nyiapin makanan dulu katanya. Oh, gitu. Loh, ada motor. Ayo, paling depan aja, di depan aja. Jadi, rumah yang sekarang Pak Ipin ini nggak jauh dari jalan ya. Jalannya seperti ini, tapi ini bukan jalur utama lokasi menuju kecamatan. Ini melainkan antar perkampungan saja nih kawan-kawan. Kalau Bapak nggak pakai sepatu bot, Pak? Ada di atas. Oh, di atas ya. Kalau Pacul juga di atas? Di atas semua. Wah, kalau naik Ikda pakai sepatu boot. Tapi bukan motor boot ya. Kalau motor boot itu yang ada di laut. Oh iya. Oke. Nanjak ya. Dan ini lokasinya pun juga dari tempat tinggal yang sekarang ini lumayan cukup jauh nih kawan-kawan. Dan tempat yang kita tuju itu ada di atas situ. Tebing apanya? Wah. Tuh. Jadi kalau di sini mah bisa naik motor, cuman kalau ke atasnya itu harus jalan kakinya Pak ya. 10 menit nyampe. Rame-rame. Wah, Patang gerak-gerak badan. Mungkin badannya sudah sedikit ngilu. Ngambil bambu buat gubuk itu, buat tempat-tempat. Oh, penyimpanan itu ya Pak ya, yang tadi. Itu apa aja Neng? Yang di karung itu apa? Air sama parang juga. Oh, air. Iya. Sama parang. Parang itu sabit ya. Sabit khusus buat ngebabad. Iya. Air ringit.
Patang siap naik, Patang. Siap ya. Oke. Naik gunung ya. Coba harus naik ke atas sana. Dah duluan aja, Neng. Tuh. Oke. Jadi ini bukit ini lumayan cukup tinggi. Yuk, tidaklah. Pengawal selalu ikut. Hus, hus. Tapi ini nantinya tinggal di hutan ya Pak ya? Pengawal. Hati-hati Pak. Hama ya? Semacam kan hama. Aduh, Aduh. Coba lihat kawan-kawan. Ini nanjak benar-benar. Wah, kenapa Patang, Mang Imat? Capek. Aduh. Aduh. Mang Asep. Wah. Jadi kita jalannya pelan-pelan aja, Mang Imat ya. Bil, awas jangan deket-deket itu penjaga hutan. Bil. Aduh, Masya Allah. Walah. Kenapa Pak Imat? Aduh. Aduh, Masya Allah. Nah ini tempat dulu waktu saya pembukaan di sini. Jadi coba lihat, ini memang benar-benar hutan perbukitannya. Kalau Abil mah nggak kayak yang kecapean Pak, malah lari-lari. Sambil saya lihat seperti apa dan bagaimana perkembangan perkebunan Pak Ipin ya. Dan alhamdulillah, jadi setiap ada kegiatan Pak Ipin selalu ada rekan-rekan yang membantu. Cuman kemarin saya dengar kabar dari Mang Asep, katanya longsor di atas ya? Iya, longsor. Oh iya, belum lihat apa ya? Belum. Longsor ya, Neng? Iya, longsor, Pak. Masya Allah. Ini nanjaknya. Luar biasa. Nampaknya Pak Atang sekarang tambah lagi mandi keringat ini. Alhamdulillah, ini sudah mulai mendatar nih kawan-kawan. Habis hujan semalam, jadi seperti ini perjalanannya nih kawan-kawan. Nah, kalau yang ini saya sudah tahu nih longsornya. Aduh, Masya Allah. Pak Atang nampaknya gak mau bicara sekarang mah. Kecapean sekali. Tinggal beberapa langkah lagi nih kawan-kawan, kita sampai Nah, yang ini. ke gubuk tengah hutan ini. Oh, jadi yang ini yang longsornya ya Pak ya? Iya. Kalau Neng dulu kemarin pas waktu longsor lagi di mana Neng? Lagi di bawah. Oh, lagi di rumah yang baru. Iya. Ngasih tahu. Oh, Ini jatuh. Masya Allah. Jadi ini
Nah ini juga nih khawatir nih Pak ya, pohon kayaknya ini. mau jatuh juga. Hah? Wah, Ini ketutup semua ini. nah, jadi yang kemarin ngebetulin Sama pasukan ini ya, Iya, Pak Atang sama Pak Imat dan Abah ya. iya. Aduh, alhamdulillah sekarang sampailah di tempat yang dulu nih. Oke, jadi kita beristirahat dulu di sini. Oh, yang kemarin disebutin Cisewu. Coba Neng, itu apa? Apa itu? Oh, khusus peralatan ya. Iya. Udah gak usah dibuka, gak usah. Jadi itu Oh, khusus lihat aja. peralatan. Iya, Oh, sama air. perbekalan ya, masya Allah. Jadi, wah, kalau Pak Atang nampaknya nih, waduh, langsung makan pisang. Iya, udah matang. Udah matang. Itu pisang lihat. apa? Pisang nanong gitu. Yang sewu. Oh, pisang sewu, jauh sewu. Wah, langsung ini dipetik ini dari turuyanya. Wah, mantap Pak Atang. Kita kan mantap banget. Enggak, Pak. Pak Imat, mantap Pak Imat. Mantap banget. Aduh, Bapak metik aja kalau mau, Mak. abahnya gak mau ikut makan pisang nih, Bah. Abahnya di belakang. Ngap. Aduh, Masya Allah. Aduh, jadi kita sambil beristirahat dulu di sini ya. Jadi bercucuran keringat Pak Ipin tuh. Coba lihat. Sekarang Pak Atang mandi lagi keringat nih. Air minumnya kosong. Iya. Oh itu ada tuh bawa ya. Nah dikasih sama Neng Ikda. Wah. Ini Pak Atang dikasih air minumnya sama gadis Wonder Woman. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Dede Abil juga. Aus Dede. Duduk dulu. Sebelum minum duduk dulu deh. Duduk dulu minumnya. Sambil duduk. Naik, Pak. Naik, Sila. Jung. Abah juga aus, Bah. Ya. Oh, coba minum, Bah. Nah, dengerin. Waduh, alhamdulillah. Abah selalu setia nih. Nemenin dan membantu Pak Ipin. Nih, buat Jadi rekan-rekan Pak Ipin nih itu ini nih kawan-kawan. Saya perkenalkan lagi nih Pak Imat, penjual cireng, dan itu Pak Atang, penjual cuanki ya. Dan ini Abah ini yang paling tua ya. Itu buat apaan Pak? Dibakar sekarang. Soalnya di hutan banyak nyamuk ya Pak. minum Aduh. dulu, Pak. Enggak ya. Mas Asep kemana Mas Asep? Oh, Mas Asep mah ngumpet baik Pak Imat. Ibunya datang. Oh, Ibu udah datang ya? Ibu mah ketinggalan ya Bu ya? Ya, nungguin Ikra kirain. Udah duluan. Jadi sangkanya Ikda belum berangkat. Aduh, malah nunggu Ikda padahal Ikda kesini ya. Aduh, Masya Allah. Jangan sembung. Aduh. Jadi saya perjelaskan nih kawan-kawan. Jadi Neng Ikda ini usianya sekarang berapa tahun dah? 18 sekarang, Mak. 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun dan masih gadis. Tetapi Neng Ikda ini adalah gadis Wonder Woman ya, yang selalu membantu Bapak Ipin dikala mau berkebun ataupun juga dulunya apa namanya gali sumur ya. Masih, tapi anehnya nih perempuan tapi tenaganya gimana Pak? Waduh, dahsyat sekali ya Pak ya. Nyumba itu kan licin, aslinya licin. Oh licin ya? Oh gitu. Airnya kan licin. Orang gitu. Memang nggak maju Pak. Oh gitu. Masya Allah. Nah, kalau sepatu bot itu selalu digunakan setiap ke kebun ya Pak ya? Setiap kerja. Waduh. Nah ini yang mau dihitan nih, mohon doanya dari kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah ada hamba Allah yang baik ya, Bapak. siap menghitankan Dede Abil ya. Kalau Dede Abil nggak pakai sepatu,
Pakai sandal aja dari Abil ya. Iya, pakai sandal. Nggak ada sepatu buat. Nggak usah pakai gini aja. Wah, Pak Ipin sekarang mau pakai dulu kaos kakinya yang panjang sekali Pak. Itu mungkin sampai lutut ya Pak ya? Iya. Nyamuk banget. Banyak nyamuk. Aduh, Masya Allah. Nah, nanti kita usir pakai asap rokok di atas ya. Nyamuknya. Oke, kawan-kawan, nah kita semuanya pas nanjak, pas kesini itu bercucuran keringat. Aduh, sampai-sampai Patang langsung petik pisang dari turuyannya. Habis berapa biji Patang? Habis 3. 3? Iya. Kenapa nggak nambah lagi? Nah, jadi kalau di kampung seperti ini saling bantu antar sahabat ya. Jadi kekompakannya seperti ini. Itu gigit apaan deh? Neng mau kemana Neng? Bapak mau pisang? Nantilah gampang. Oke. Pisangnya itu kan disimpan di situ ya. Iya. Kalau dibawa ke atas itu kan susah. Ini mau ke atasnya itu kapan? Mau sekarang atau? Oh, mau sekarang. Oke. Minumnya di atas, Pak. Jadi air minumnya dibawa aja ke atas. Oke, Patang, Neng Ikdah, ayo kita mulai berangkat ke atas bukit. Jadi saya harus jalan mundur nih Patang nih. Aduh, pejuang-pejuang tangguh ini. Masya Allah. Aduh. Oke, Patang tinggal naik duluan. Aduh. Pak Imat nih. Tetehnya mau nyusul kah? Mau nyusul. Oh, mau nyusul ya? Oke. Pak Ipin di belakangnya sama ibu. Neng, itu bawa lencog. Iya, bawa lencog. Alhamdulillah. Jadi sekarang mah udah pada ditebang nih, udah pada ditebas. Pas kemarin saya kesini itu rumputnya itu pada tinggi-tinggi ya Neng ya. Iya. Cuman kalau misalkan kemarin nggak longsor ke bawah, mungkin ini udah selesai semuanya nih kawan-kawan. Iya, udah beres harusnya. Aduh. Wah, alhamdulillah kebetulan cuaca ini nggak terlalu panas ya. Iya. Kalau Abah mau ngopi dulu atau mau apa dulu? Enggak. Mau ngerokok dulu? Udah. Aduh, kasihan Abah ya, kecapean. Ya, jadi sampahnya ini disatukan ya. Disatukan. Dan seperti inilah kesehariannya Neng Ikdah ya kan kawan-kawan. Oke. Abil mau di mana, Bil? Oh, mau di situ. Kalau di sana takut ada ulat lagi. Oke, siap. Wah. Dulu. Neng Ikdah kuat? Iya, kuat. Ibu ke saung dulu sana ya. Abil mau di mana, Bil, duduknya? Di situ. Ayo di situ, Bil. Takut ada ulat lagi. Oh, obat nyamuknya bawa supaya enggak digigit nyamuk Abilnya. Kadinya kan sadana. Oke. Oke, kawan-kawan. Jadi sekarang kita angkut-angkut dulu sampahnya nih. Rumput-rumputnya yang sudah dibabad
Jadi supaya di satu titik dan nanti kita bakar ataupun juga dibiarkan untuk menjadi pupuk ya. Ya. Wah, yang udah mandi keringat sekarang mandi keringat lagi nih. Masya Allah. Walah, walah, walah. Mang Asep ketinggalan. Pokoknya kalau kecapean, Bah, istirahat dulu, Bah ya. Kalau yang ini pohon aren kapan ditebangnya nih, Neng? Ini mah udah lama. Lalu tuh. Iya. Oh, udah lama ini. Udah lama Ya udah lama. Oh, gitu. Dari kapan Pak? Sawal ya? Dan perencanaan nih kawan-kawan, jadi ini mau ditanemin jagung saja ya. Soalnya kalau misalkan ditanemin cabai itu takutnya nggak kerawat. Kalau jagung itu bisa 1 minggu sekali ya. Kalau cabai itu kan harus dikontrol, ataupun juga sayur-sayuran sosin seperti itu harus cepat-cepat selalu kita kontrol ya. Oke. Nanti Neng di dekat rumah mau tanam apa Neng? Cabai atau apa? Mungkin kayak bawang daun yang kayak gitu-gitu aja. Buat samara dapur. Iya. Supaya langsung petik langsung bisa disambal kalau cabai Iya. ya. Waduh. Oke, kawan-kawan. Dan seperti inilah, dan alhamdulillah ini cuaca nggak terlalu panas. Jadi teduh ya. Ini seputarannya semuanya hutan. Dan saya sedikit ceritakan, jadi dulunya ini hutan yang sangat angker ya. Jadi kalau misalkan dulu ya ada orang yang masuk hutan sini jadi kesasar, nggak bisa pulang lagi, seperti itu kawan-kawan, ngeri ya. Tapi alhamdulillah setelah adanya Bapak Ipin dan sekeluarga di sini, ini alhamdulillah seperti ini. Jadi dulunya ini sangat gelap sekali kawan-kawan, nggak ada yang berani satupun menginjak ke lokasi hutan ini. Oke. Dibakar Bapak. Sedayana. Oh, langsung dibakar ya? Mbak. Wah, Abah duluan tuh yang ngebakar ya. Abah. Wah, coba lihat di kampung teman-teman atau juga kawan-kawan semuanya, ada gak yang gadis wonder moment seperti Neng Iqda ini? Ini bukan settingan, tapi ini memang sehari-harinya Neng Iqda seperti ini. Ini bekas itu bekas kebun salak, jadi agak banyak ini. Banyak duri. Ya. Oh, hati-hati. Tapi Neng udah pakai sepatu boot ya? Iya. Tapi tetap harus hati-hati Neng. Banyak akarnya. Neng, kalau dulu yang paling jauh gali sumur sama Bapak di daerah mana? Di mana ya Pak? Nupang jauh nate? Yang paling jauh. Eta gali sumur pang jauh nate di paling mana? Oh, Cicuri. Waduh. Jadi dari sini tuh ada 300-an. 300 meter Walah, dari sini. jauh juga ya. Iya. Itu berapa hari, Pak? Bikinnya. Bikin. Ada 339. Oh, gitu. 3 sumur sekarang Pak. Oh, 3 sumur. Dipakainya kalau lagi nggak hujan gitu. Oh, gitu. Emang dari sini juga Alhamdulillah ya. Iya. Aduh, Masya Allah. kalau lagi kemarau dari sana. Wah, Ibu sekarang udah persiapan nih, pakai sarung tangan dan pakai sepatu apa namanya Bu? Sepatu ceko ya? Sepatu ceko ini khusus ke kebun nih. Kalau Pak Imat pakai sepatu bot, Bapak Atang pakai sepatu bot nih. Tuh. Wah, ini udah kayak cowok ini. Bahkan saya belum tentu bisa nyangkul kayak gitu ya. Selalu semangat nih kawan-kawan, dan ini sudah dimulai ya, dan mudah-mudahan ini untuk kegiatan berkebun di tanah saudaranya Pak Ipin ini berjalan dengan lancar ya. Dan satu kali lagi nih kawan-kawan, saya mohon doanya untuk kelancarannya acara hitanannya Pak Ipin ya. Alhamdulillah ada hamba Allah yang
Dikit tuh kan, membantu sedang. biaya untuk hitanannya Dede Abil, anak paling bungsunya Pak Ipin ya. Bah, jangan deket-deket jurang, Bah. Hati-hati, Bah. Mana dia Mang? Oh. Iya, Mang. Ya. Hah? Itu dia. Oh, jadi ini dicangkul dulu nih kawan-kawan. Dan mau dipetak-petak seperti itu tuh. Dan alhamdulillah ini nggak terlalu keras ya patangnya. Alhamdulillah ya. Jadi ini liur, kalau bahasa Sundanya itu lempung ya. Duh, Bagus itu, juga Mang. nih mau kalau misalkan ditanamin singkong. Tapi kalau yang singkong itu pada kecil-kecil terus itu, Neng. Itu nanamnya lagi kemarau itu. Oh, jadi nanamnya pas musim kemarau. Iya. Jadi Masalah makanya sekarang kecil-kecil. Kecil iya. Padahal ini udah waktunya panen mungkin ya. waktunya tuh. Oke, kawan-kawan sambil sepil seputaran lokasi sini ya, supaya teman-teman semuanya tahu lokasi perkebunan yang mau dibikin kebun jagung Pak Ipin di sini ya. Oke, pokoknya Neng lanjutin di sini ya. Bang Jody sekarang pengen lihat seputaran lokasi sini. Ini penjaga hutan selalu ngejaga di sini ya. Dan sekarang Abah nih mau bakar dulu rumput yang sudah kering. Oh, Pak Imat belah-belah itu buat bakar ini juga ya Pak Imat ya. Tetehnya mau ke sini nyusul ya. Ya, mau nyusul. Oke. Warung dulu katanya. Oh, ke warung dulu. Oke, nanti saya perkenalkan sama istrinya Pak Imat ya, yang dulu pernah di sini supaya apa namanya fokus ya. Wah, dikirain gak ada orang, ternyata ada Mang Asep. Aduh, Masya Allah. Oke, jadi ini seputaran lokasi sini semuanya hutan kawan-kawan. Tuh. Apalagi masuk ke dalam, dan ini hutannya masih luas ke sebelah sana. Dan ke sebelah situnya itu jurang. Tadi kita lewat jalan situ tuh kawan-kawan. Oke. Dede Abil lagi ngapain deh? Ah? Lihat gunung. Lihat gunung apa? Oh, gunung itu. Waduh. Suaranya Dede Abil mah dikit gitu ya. Merdu. Supaya nggak ada nyamuk, kita bakar rumputnya. Oh, jadi bambu yang itu kemarin ya, dirobohkannya kemarin. Tanamannya biar bagus. Jadi tanamannya biar bagus ya. Awas, Neng Ikda jangan deket-deket jurang. Oh. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Dan nanti saya akan tanya lagi Pak Imat sama Abah dan Bapak Iyat, Bapak Iyat ya, Bapak Atang, lupa namanya, Bapak Atang ya. Nanti saya tanya teman-temannya Bapak Ipin yang suka ngebantu ya, supaya bisa lebih jelas. Dan nanti katanya istrinya Pak Imat akan datang ke sini untuk ngebantuin juga. Oh, lagi beli makanan. Oh gitu ya. Aduh. Apanya yang meledak itu, Pak? Oh, bambu yang meledak ya. Tuh baru datang jauh. Oh, Teh Isya. Aduh, Teteh gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, syukur ya. Ya. Nah, ini saya perkenalkan nih kawan-kawan. Ini istrinya Pak Imat ya. Pak Imat sama itu putranya. Bentar. Wah, ini namanya siapa dedenya? Fahmi. Fahmi. Iya. Kepanjangannya apa? Fahmi Mujaki. Fahmi Nujaki. Jadi ini saya perkenalkan Teh Isya, istrinya Pak Imat. Iya.
Pak Imat hari-hari baik. Aduh, dan kesehariannya Teh Isya ini jadi berjualan apa namanya, cireng ya sama Pak Imat. Iya. Oke, jadi tadi nggak sempat ke bawah dan sekarang Teh Isya ini di sini membantu Pak Ipin di sini ya. Bantu di sini. Oh, suka bantu-bantu. Dan sempat dulu saya tanya, jadi Teh Isya ini pernah apa namanya di situ Teh? Menyendiri di situ ya. Supaya fokus mungkin ya, dan itu salah satu tajuk mungkin disediakan yang paling atas, tempat sembahyang juga tuh kawan-kawan. Berarti Dede Abil sekarang mah udah ada temennya ini ya? Ada. Oh gitu. Selalu main sama Abil. Oh selalu main ya? Abilnya mau disunat ini deh. Oh mau disunat Abilnya. Biar, biar. Iya, ya, Ami ya. Iya. Kalau Teh Isya ini berapa tahun usianya Pak Imat? 36, 35-an. Oh 35-an. Oh gitu, 35 tahun. Parangna di sini. Berarti baru punya satu? 2. Oh 2? Yang satu lagi? Baru keluar sekolah SMK. Oh, perempuan apa? Oh perempuan? Oh gitu, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya di sini banyak cerita juga ya kawan-kawan. Dan ini Teh Isya, istrinya Pak Imat ini, kesehari-hariannya itu berjualan cireng ya. Berjualan cireng, dan itu pun juga kalau sembako itu milik orang lain. Dan boleh Neng Ikda sini dulu sama Teh Isya, itu mic-nya dinyalakan dulu. Tapi ini hujan turun ya? Gerimis. Oh, gerimis. Nah, tinggal duduk aja di situ sama Neng Ikda boleh. Dan sedikit cerita nih kawan-kawan. Jadi pas pertama pun juga saya kaget ya. Kok berani perempuan menyendiri di sini? Teh Isya dulu ya. Iya. Oke, dan ini istrinya Pak Imat. Jadi aktivitas sehari-hariannya itu, jadi untuk menyambung hidup itu Pak Imat sekarang ini mengandalkan jualan. Jualan apa namanya? Jualan cireng, jualan Jualan. sembako dikit-dikit lah, nggak terlalu banyak gitu. Oh, nggak terlalu banyak. Enggak. Paling modal 300.000. 300.000. Oke, sini Pak Imatnya, sini ngobrol dulu sama Teh Isya ya. Boleh ngobrol-ngobrol ya. Iya, iya. Oke, dan ini tadi kita sudah ngobrol, cuman Teh Isyanya belum hadir ya. Iya. Sekarang ini menyusul. Jadi modalnya itu berapa dulu? Modal cireng. Modal cireng mah paling sekitar 30.000. 20.000 lah. 20.000. Awal. Modal awal 20.000. Jadi beli dagingnya seperempat, Acinya 10.000, setengah. acinya setengah kilo. Oh, gitu. Itu jadi berapa? Jadi 40 40. biji. 40 biji. Oh, berarti itu sekitar kalau kita dikolasikan kebagian 10.000. Iya. Iya. Itu sehari. Syukuri aja. Oh, jadi kebagian 10.000. Iya. Cuma hari Masya Allah ya. Nah, saya kalau boleh tahu Pak Imat ya, kalau boleh tahu, ini kan mungkin masih sekolah ya. Iya. Anak yang barusan juga masih sekolah, Masih sekolah kelas 2. kelas 2. Yang paling besar itu Baru keluar. baru keluar. Keluar SMA. Oke, Teh Isya, jadi anak yang pertama itu baru keluar sekolah. Iya. Oh, nah itu untuk biayanya sehari-hari itu mengandalkan jadi jualan cireng. Iya. Oh gitu. Masya Kebetulan Allah. kan pas pertama masuk kopi ada kopi. Oh, ada kopi ya dulu Jadi ya. kan paling ngeluarin biaya buat daring gitu. Beli Kuota. beli kuota. Beli kuota. Itu selama selama 2 tahun ya, ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, paling kemarin kelas 3 mah iya, sehari-hari. Cuman kita dapat dari serabutan aja, nggak tentu gitu. Oh, nggak tentu. Kadang-kadang kalau ada bekal dikasih bekal, kalau enggak paling seadanya aja lah. Paling sampai 5.000 Oh, kadang-kadang gitu. udah bawa gitu. Dikasih. Masya Allah. Ini nampaknya hujan makin besar ini. Iya. Berteduh dulu, Pak. Supaya nggak sakit. Oke, berteduh dulu. Di saung sana ya, sambil kita ngobrol-ngobrol semuanya. Nih kawan-kawan. Nah, kita ke saung dulu.
Bu, ke saung dulu, Bu. Itu biarin dulu. Nanti kalau kita kehujanan ini bisa panas dingin. Nah, Mang Asep udah dari awal ini mau berteduh nih kawan-kawan. Oke, kita sambil kita ngobrol di sini sambil kita duduk ya. Sambil memperkenalkan teman-temannya yang memang ini sangat peduli sama Pak Ipin dan sama ya, mungkin sebaliknya juga seperti itu. Gak usah, mending saya duduk aja di sini. Buat Teh Ise sama Igda di situ aja amparnya. Buat Abah juga di situ ya. Buat Abah di situ, duduk di situ. Oke. Nah, jadi kita ceritanya di sini ya sambil berteduh. Iya, di sini aja. Biar Bercerita. Oke, Pak Imat, berdekatan sama istri supaya kelihatan seperti pengantin ya. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Di sini aja. Ini perbekalannya siapa ini, Teh? Muka saya. Oh, perbekalan Teh Ise ya. Jadi dulunya Pak Imat itu pernah apa namanya? Berjualan. Pernah. Di mana? Di Tasik. Oh, di Kota Tasik. Kota Tasik, cuman ya kena imbas dari COVID. Jadi modalnya habis gitu, ke bos punya utang, nyampe punya utang lah gitu. Dulunya. Sampai sekarang memang udah dibayar sih, cuman hasil jual tanah. Oh, alhamdulillah segitu juga ya. Alhamdulillah, iya. Tapi Masa. bukan punya saya sih, punya ibu saya gitu. Oh. Jadi minjem dulu. Oh, minjem dulu. Kasihan katanya. Oh, tapi ibunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah biarin katanya, pakai aja gitu, daripada kamu katanya punya utang sama bos. Ya, harus dibayar. Oh, emang utang mah katanya. Udah pakai aja, punya ibu katanya, ini jual dulu katanya gitu. Oh, gitu. Jadi saya mau kesana dulu, kesana lagi takut lah gitu. Takut punya utang lagi. Takut punya utang lagi. Oh, gitu Buat ya. dari mana buat bayarnya gitu. Dikarenakan mungkin kalau masalah usaha belum stabil ya, Pak. Stabil, iya. Jadi untuk sekarang ini Pak Imat ini kawan-kawan hanya berjualan cireng dan mungkin mengandalkan ada yang nyuruh kerja ya, seperti nyangkul dan berkebun seperti gitu ya. Oke, pokoknya yang sabar aja Pak Imat ya. Insya Allah mungkin di lain waktu ada rezeki tak terduga, mudah-mudahan ya. Ataupun juga lewat siapa gitu ya untuk usaha. Nah, untuk sekarang masih berjualan cireng itu masih berapa tuh? Udah ada peningkatan? Belum. Ada sedikit. Ada sedikit. Sedikit ya. Sedikit ya. Paling nyampe habisnya paling sekilo lah, banyak-banyak. Sekilo. Tapi enggak tiap hari. Enggak. Oh gitu. Jadi 740. Iya. Tadi kalau misalkan kalau lagi laris sampai 70. Nyampe. Berarti 70. Setengahnya. Sekilo setengah berarti 70.000 ya. Iya. Waduh. Itu cukup. Dicukupin aja. Kalau dibilang cukup agak cukup. Agak cukup ya, nggak ada yang cukup mungkin ya. Tapi yang penting di sini tetap berusaha ya Pak Imat ya. Jangan putus asa ya. Mudah-mudahan. Nah, ini kalau misalkan sekarang ini Pak Imat ya, untuk nantinya Anda gak berminat untuk berjualan seperti jualan keliling gitu? Ada sih, pingin gitu. Pingin. Berarti sekarang jualan kelilingnya dipikul atau gimana? Paling ya kalau di kota mah pengen didorong gitu. Oh, didorong. Kalau di kota mah ya, kalau di kampung ya mungkin soalnya kan perkampungan agak bisa pakai roda, paling dipikul. Oh iya, paling dipikul ya. Nah, itu misalkan berjualan apa tuh untuk nantinya? Saya pengennya sih jualan tahu crispy. Tahu crispy. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu perkiraan modalnya itu berapa untuk modal awal sama gerobak mungkin ya? Wah, kalau sama gerobak mas harus punya 2 jutaan. Harus punya 2 juta. Iya, kalau pakai gerobak. Kalau pakai gerobak. Oke, kawan-kawan. Pokoknya saya doakan. Mungkin ini hanya cuma ngobrol saja ya Pak Imat ya. Curhat aja. Saya doakan mudah-mudahan ada rezekinya. Mau lewat siapa, mau dari mana ya. Dan Pak Imat sama TIC pokoknya tetap semangat aja ya. Sekitar 2 jutaan untuk modal awal Pak Imat sama TIC ya.
Dan kalau boleh nanti saya pengen tahu juga itu anaknya yang gadis. Sekarang lagi lamar kerja. Oh, lagi lamar kerja. Di Jakarta. Alhamdulillah. Udah dapat kerjaan belum? Baru keterima, baru training. Oh, baru keterima. Kerjanya apa? Kerjanya cleaning service. Oh, gitu. Gak apa-apa. Yang penting halal ya. Oh iya. Yang penting Bapak Imat dan Teh Isa sebagai ibu dan ayah tetap selalu doakan. Cuma mendoakan saja. Oke. Sekarang Abah ini melamun. Kenapa? Nah, tadi sudah tanya Abah. Jadi Abah ini usianya 65 tahun ya, Bah ya? 65 tahun dan nggak punya anak ya, Bah ya. Jadi tinggalnya itu sama emak ya. Dan Abah ini mungkin nggak punya kerjaan tetap, nggak berjualan. Cuman Abah juga kerjanya serabutan ya, Bah ya. Dan ini pun juga mungkin sama sahabatnya Pak Ipin. Jadi membantu, Pak Ipin juga sama suka membantu sama Abah. Oke, buat Abah Atang, Abah Atang. Ini sambil kita ngobrol lagi nih, Bah. Abah sini, Bah, sini, Bah. Oke, kita duduk di sini. Jadi supaya tahu nih, jadi seperti apa kesehariannya Abah Atang ya. Mic-nya coba dicabut dulu teh, mic-nya dekatkan sama Pak Imat. Neng, tempelkan dulu, Neng. Tadi panggil. Di Pak Imat, tempelkan. Di Pak Imat boleh lah dekat ya. Sekarang mandi keringat udah 2 kali nih, Bah. Oke, nah ini saya perjelaskan lagi nih kawan-kawan. Ini masih sama suka yang bantu Pak Ipin. Jadi Pak Atang ini kerja yang mungkin yang paling diutamakan itu kerjanya itu jualan cuanki di pikul ya. Dan jualan cuankinya itu milik orang. Ya, punya orang. Oke. Jadi kebagian kadang itu paling besar sekitar berapa, Pak? Ya, paling 60 lah. Kalau habis semuanya? Kalau habis semua. Itu setiap hari atau gimana? Ya, sekarang kalau Jumat kan libur. Enggak setiap hari lah. Sabtu. Jadi kadang-kadang ya? Ya, kadang-kadang. Oke. Kalau misalkan habis semuanya sama modal sama itunya berapa? Jadi berapa? Kalau sama modalnya, Bah, sekitar 200-2,5. Oh, terus disetorkan? Disetorkan. Oke. Nih, saya mau tanya nih, Bah, sama Bapak Atang. Panggilnya Abah atau Bapak nih? Bapak. Bebas. Abah supaya lebih akrabnya. Iya. Oke. Nah, kalau ada gak, minat gak kalau Abah ini punya jualan modal sendiri, ada gak? Pengen banget tuh kalau ada modal. Pengen ya? Iya. Oke, jadi modalnya itu sekitar 250 ribuan. Gak tahu kalau gerobak, kalau alat pikulnya itu milik siapa? Milik orang. Oh, milik orang Iya, juga. milik orang. Berarti kalau misalkan dikolasikan sama tanggungannya itu berapa? Ya besar juga tuh, Pak. Nah, sekitar 2 jutaan lah. Sama juga ya. Iya. Soalnya itu kan pakai 2 ya. Pakai 2, depan belakang ya. Depan belakang. Nah, belum lagi itu langseng bulengnya ya. Belum bulangnya, belum kompornya itu. Oh, belum kompornya. Oh gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Mau lewat siapa. Kadang kalau misalkan Pak Imat jadi orang kaya nih, nantinya dikasih sama Pak Imat. Makan. Amin, Mudah-mudahan ya. Kalau masalah rezeki itu gak tahu datangnya dari siapa ya Pak Atang ya. Dan saya perjelaskan lagi kawan-kawan. Jadi istrinya Pak Atang ini sudah sakitnya itu sudah 7 tahun. 7 tahun. Sakit siapa, Bah? Sakit itu nggak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan, intinya nggak bisa jalan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah jadi Pak Atang ini masih tetap setia nemenin istri ya. Dan alhamdulillah juga di sini masih ditemani sama gadis Wonder Woman. Pokoknya tetap semangat. Dan insya Allah saya juga pengen pengen ngobrol lebih jauh lagi, pengen tahu ini kan pernah di sini menyendiri gitu ya Teh Isya ya. Cuman sekarang mungkin waktunya ini udah gelap-gelap ya Pepin ya. Takut hujan. Dan ini hanya mungkin saya memperkenalkan sama teman-teman semuanya para penonton setia MJ Tasikmalaya ya. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Supaya tahu ini kawan-kawannya Pak Ipin di sini semuanya sudah pada kumpul. Mang Asep selalu murung di pinggir.
Terima kasih, pokoknya tetap semangat buat bapak-bapak ya, buat Ya. semuanya, buat bapak yang baik hati, pejuang tangguh ya. Tetap semangat, tetap selalu rendah hati dan selalu bersyukur apa Allah yang berikan ya. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Amin. dan mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah ya, Pak Imat ya. Iya, iya. Oke, kawan-kawan, mungkin di video ini dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan saya bisa ngeplog khusus Pak Imat sama Teh Ise dan Pak Atang juga ya. Ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.